Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada kami yang berani dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik. Aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik. Aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Oh, engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Kita lanjut urutan yang nomor selanjutnya, yaitu dari kelas 7B wali kelas Pak Ulum dengan judul Tarian Beria Suka-Suka. Beria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua.
berkawan, jangan bergaduh. Hidup tolong menolong, jangan mengeluh. Bersatu teguh bercerai belah. Dua tiga kura-kura, semua gembira. Mari semua makan tertawa, mulia suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Lihat! Tamatlah sudah lagam dan slogan, harap kawan terhibur dan ceria. Nasihat tadi jangan dilupa, inilah mulia suka-suka. Jangan marah. Thank you. Henry. Terima kasih. B kelasnya Bu Bu Hani. Ani dengan judul Hari ini Atau esok. Kelas 11B kami persilahkan. Berawal dari sebuah gedung sekolah yang mempertemukan kita dengan membawa harapan masing-masing. Dan ternyata 3 tahun itu telah kita lewati bersama. Semuanya terasa singkat hari ini. Semua kebersamaan kita masih sangat melekat di hati. Apakah semua akan hilang setelah perpisahan ini tiba? Kuperhatikan kembali setiap sudut sekolah. Gerbang yang dulu selalu menyapa selamat datang, bel yang berbunyi untuk pulang, dinding yang menjadi saksi coretan tangan kita, jam kosong yang sangat dinantikan, permusuhan yang sesaat, ruang kelas yang selalu ramai, suara ketua kelas yang sangat keras, suara ibu bendahara yang selalu menguras kantong, suara kita bernyanyi yang tidak ada nada, kantin sekolah yang selalu menjadi penolong saat lapar, bahkan cerita cinta di sekolah. Itu semua akan sangat membekas dalam hati. Apakah cerita itu dapat kutemui kembali? Karena cerita 3 tahun itu akan usai hari ini. Drama 1095 hari kita selesai malam ini. Tahun kedepannya, kita akan menjalani kerasnya kehidupan yang sesungguhnya. Selamat menjadi orang dewasa, di mana kita harus berpikir lebih matang. Selamat menjadi orang dewasa yang akan menjadi kebanggaan keluarga. Selamat menjadi orang dewasa, di mana kita akan lebih bertanggung jawab. Tahun berikutnya, kita tidak akan lagi merasakan hal yang kita rasakan semasa SMA. Terima kasih teman-teman sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah selalu ada. Sampai jumpa di hari sukses, di mana hari itu telah tiba. Terima kasih buat guru-guru kami yang sabar dan ikhlas membimbing dan membentuk kami. Maafkan sikap kami yang menyakiti hati. Doakan kami menjadi orang dewasa yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal kita menentukan pilihan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Semoga kita sukses bersama. Sama-sama punya takut untuk berbadan.
rintangan. Ini lebih indah. Tak perlu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Ih kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, menjadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan. Wah, kamu terhebat. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih atas 3 tahun yang kita lalui bersama. Suka duka, canda tawa. Makasih atas semuanya. Terima kasih karena telah menjadi wali kelas yang terbaik sepanjang masa. Terima kasih atas semua yang telah Ibu berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu berada di garda terdepan jika kami sedang berada dalam masalah. Terima kasih sudah bersabar menghadapi kami. Terima kasih atas bimbingan selama 3 tahun ini. Dan kami minta maaf ya Bu. Maaf kalau kita banyak salah sama Ibu. Semoga semua yang Ibu inginkan tercapai. Dan semoga tetap menjadi ibu dan anak meskipun nanti kita berpisah. See you next time. We love you Ibu. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi.
pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Duh, itu tadi tampilan dari kelas 12B. B. Sungguh sangat mengharukan. Aduh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 12B. Luar biasa sekali bakat-bakat dari siswa-siswi MA Arisalah dan MTS Miftahul Huda. Tidak mau kalah dari penampilan selanjutnya, yaitu penampilan dari kelas 7A yang dari Pak Arifin dengan judul drama kabaret 7A. akan membawakan sebuah anak yang baru masuk pondok. Mereka bertiga adalah Wakil, Akbar, dan Arbi yang mempunyai niat dan tujuan masing-masing. Bagaimana cerita mereka bertiga? Saksikanlah di DK Drama Kabaret 7A. The way your body's moving, you got something special about Wakil. Dalam ya. Sekali lagi ayah mau tanya, beneran kamu mau mondok? Gak mau sekolah di luar saja? Loh, kenapa ya? Wakil kan ingin hidup mandiri, karena Wakil ingin menjadi anak pelajar bisa membanggakan orang tua. Tapi kalau nantinya kamu repot, kan semua serba sendiri. Kalau masalah itu, ayah gak usah khawatir. Itulah yang membuat Wakil ingin masuk pondok. Ya udah, kalau itu memang keinginan kamu, gak apa-apa. Kalau begitu, ayah pamit pulang dulu ya. Kamu baik-baik di pondok. Kalau butuh duit, calling aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goodbye, Father. Itulah keinginan dan tekad Wakil yang sangat kuat. Mau tahu cerita selanjutnya? Ikuti terus di Drama Kabaret 7A. Kamu harus masuk pondok. Duh, masuk pondok nih. Ayah, kita pulang aja yuk. Apa-apaan sih kamu? Di rumah cuma bikin orang tua. Ayah, aku kan Alah, kamu ini banyak alasan. Pokoknya kamu harus masuk pondok.
titik, gak pakai koma. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Ya sudah, kalau ayah maksa, ayah udah gak sayang lagi sama aku. Bukan ayah tidak sayang, tapi ayah ingin kamu menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pokoknya jalanin aja dulu, jaga dirimu baik-baik ya. Ayah, jangan pergi. Aku rindu. Jangan nak. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Jalan saja. Dulu kita masih remaja. Terlalu cepat kau pergi. Hai, kamu kesini sebentar. Kok kamu murung sekali sih? Lebih baik kita ajo cinga ala ala ajo cing. Ajo cinga ala ajo cing. Oh iya, kenalkan, namaku Wakil. Nama kamu siapa? Namaku Akbar. Aku ini padahal gak mau masuk pondok, tapi dipaksa sama ayahku. Kenapa sih kamu terpaksa masuk pondok? Di pondok kan kita dapat ilmu dunia, ilmu akhirat, juga pendidikan. Hehehe, aku kan anak keren. Suka balapan, suka nongkrong di jalanan. Masa sih aku masuk pondok? Pikir dong. Halah, kamu nih. Alay anak layangan, nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Setelah masuk pondok, Wakil dan Akbar menjadi sahabat yang akan membuat hari-hari mereka menjadi bersinar. Mau tahu cerita selanjutnya? Tetap saksikan di drama Kabaret 7A. Sini, Anda bawakan barang-barangnya. Kak, kalau kegiatan di sini apa ya? Biar saya tahu, nanti biar gak bingung. Tenang, di sini ada Muhadoroh. Muhadoroh adalah kegiatan belajar berpidato yang diselenggarakan di pondok pesantren. Untuk melatih berpidato para santri, santri dituntut untuk bisa berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Muhadoroh juga untuk melatih para santri agar memiliki mental yang sangat kuat ketika berbicara di depan banyak orang dan sebagai bekal di masa depan. Anda kuat mental, kami pun senang. Oh gitu kak. Aku Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah. Permisi, numpang tanya. Iya, nanya apa? Asrama Al Hidayah nomor 10 di mana ya? Kamu terus ada perempatan belok kanan. Terus lagi ada pertigaan belok kiri. Jalan terus ada perlimaan belok kanan. Nah, disitulah tempatnya. Aduh, kamu ini membuat aku pusing. Apa sih kalian kok mau masuk pondok? Aku sih pengen masuk pondok biar mandiri, biar sukses dan bisa membanggakan orang tuaku. Kalau aku sih awalnya tidak mau masuk pondok, tapi dipaksa ayahku. Aku kan anak zaman now. Kata orang di desaku, kalau masuk pondok itu pasti jadi orang sukses. Tapi aku kok ragu ya. Hush, kita gak boleh ragu. Kita harus yakin, karena Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi kita bertiga harus selalu bersama, senang maupun duka. Setelah beberapa tahun, mereka menjadi sahabat yang akrab. Mereka melewati situasi di pondok dengan penuh suka duka. Hingga akhirnya mereka wisuda. Mau tahu akhir ceritanya? Saksikan terus di drama Kabaret 7A. Dinten salajenge. Wahai santri-santriku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Ketahuilah, kesuksesan kalian di masa depan itu tergantung niat kalian sekarang. Jadi, perbaikilah dan tetapkanlah niat kalian mulai sekarang. Selamat lulus anak-anakku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita lulus juga di pondok ini. Iya nih, akhirnya setelah 10 tahun kita belajar. Bi, kamu setelah lulus dari sini mau ngapain? Aku mah di rumah saja. Paling cuma kerjaannya Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Waduh, gimana sih? Kalau kamu Bar, mau kemana? Kalau aku sih Yang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online. Waduh, gimana sih kalian semua ini? Kita kan lulusan pondok, harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari di pondok. tapi meskipun kita jauh, kita akan tetap Sekian penampilan dari kelas 7A. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah puncaknya. Nih hadirin semua, penampilan yang akan dibawakan oleh kelas 8A dengan judul siapa? Wali kelas Pak Mikdad dengan judul Stop Bullying. Beri tepuk tangannya yang meriah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayumu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Ren, sombong nih sekarang. Iya nih, gak pernah main-main lagi sama kita. Ih, apaan sih? Kan aku mau ke kelas. Ih, ngapain dia kesini? Sana. Kok kalian gitu sih? Aduh Ryan. Ya mending gak usah ikut-ikutan deh. Ntar nangis. Kalian gak apa-apa? Kamu gak boleh gitu dong. Lah, terserah aku lah. Kamu siapa ngatur-ngatur? Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, ayam jago, kukuyuk.
padaku. So tahu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar. Dia memang kuat. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Bunga, Akmal, kenapa? Kok malah pada berantem kayak gini? Kita satu kelas loh, harus solid. Kamu juga Akmal, gak boleh kayak gitu. Itu namanya ngebully. Kalau ingin disukai harus tambahin hati. Jangan seperti dia sendiri. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hati susah. Oh, dunia lebih indah tanpa ada si bully. Enak pergi saja kau bully. Dunia lebih indah tanpa ada si bully. Tak ada yang mau menemani. April 1879. Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga mengurus rumah.
Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pingitanmu. Keluar, cepat keluar. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup. Tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Tahukah sakit yang tak terobati belum sempat sembuh tertikam lagi. Aku katanya cinta dalam samudra, bohongnya tak bisa. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trinil, benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Di Ajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah Tuan. Terserah adik saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus, bupati yang melamarmu bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan dirimu sendiri. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Ada apa, Yu? Panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ni tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini,
Ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lastri sudah tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak Yumu ini mendukungmu. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yungasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Saya anak yang paling tua, sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang Romo. Baiklah. Apa benar kalau Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Ki Ajeng? It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Cie, mau nikah ya? Saya izin pamit ibu. Ini mau jadi Raden Ayu. Kilau pesona, kasih andai anganku bersuara, ia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kau ingin kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyo Diningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini.